Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau di sini aja panas begini tadi. Saya baru pertama kali masuk ini. Nah. Pas. Boleh saya absen kamu namanya? Karena belum pernah, kalau kelas yang lain udah pernah. Of course. Okay, we are speaking English now. My expert in English. Aku mau dipajak. Di sini. Panas banget. I read your name. Nisrina Humaida. Where? Dari mana? Tangerang Tangsel. Langsung dari rumah kemari? Oh, lumayan itu. Jam 6 berangkat. Nuha Nafisa. Where? Dari mana? Di mana tuh? Oh, siap. Nunu. Safir. Nothing. Oke, nothing. Putri Julianta, where? Julianti, sorry. Julianti, where? Dari mana? Di mana tuh? Jauh banget. Langsung atau di sini? Jam 6. Push. Hebat. Konita Saifa Az-Zahra, where? Dari mana? Riau. Langsung dari Riau kemari. Kamu dari Riau langsung kemari atau tinggal di sini? Ya, Riau. Risma Nurul Fauzia. Dari mana? Tasikmalaya. Dari sini langsung Pak, tinggal di sini. Oke. Rif Da Sabiha. Where? Di mana? Yang itu di mana? Enggak apa-apa kalau pelajaran. Duran Sawit. Langsung. Dekat ya. Lumayan. Riyadul Jannah bukan Riyadul. Riyadul bukan Riyadul. Tinggal di mana Riyadul? Dari mana? Dari Riau tinggalnya Sama Riau tuh. Oh, kok dulunya sama Riau juga sih? Riau. Serumpun. Safrina Hana Sarifah. Dari mana? Dari Lampung, Ustaz. Lampung. Langsung. Tinggal di sini. Tinggal di Jalan Haji bersama. Salwa Hilmiatus Zahra. Di mana? Bandung. Kumaha eta mah didinya? Bandung. Tinggal Bandung langsung ke sini. Di mana? Bos. Bandung. Cindy Fatima Azhara. Mana? Tasik. Di mana? Kumaha juga nih. Kumaha Daman. Di sini. Malah 3. Siti Rosmana. Mustardina Ustaz. Iya. Why? Safar. Siapa di umroh? Surabaya. Samsiat. Mana? Syamsi Aceh tapi tinggalnya Pasar Rebo. Asli Aceh. Pasar Rebo-nya di mana? Di Kalisari. Kalisari. Karena saya ngajar juga di kampus Ifrija. Dekat. Gak tahu kamu. Aceh. Bisa bahasa Aceh? Sukunya Gayo, Ustaz. Jadi bisa bahasa Gayo. Oh, bukan bahasa Aceh. Ada perbedaan Aceh dan Gayo. Ada, Ustaz. Bahasa suku. Oh, gitu. Berapa bahasa di Aceh? Ada 5 berarti. Ada 5. 5-5-nya kamu bisa? Gayo. Bapak asli Aceh. Asli Gayo, semuanya asli Gayo. Tinggal Jakarta lama. 5 tahun bisa. Zahira Sabita. Where? Zahira Sabita.
Zalfa Firyal. Dari mana? Di mana tuh? Jauh tuh? Hah? Apa? Jauh banget. Di sini? Jakarta. Oh. Udah. Ini banyak belum banget. Udah cukup. Ada adik Ekaus. Ada lagi? Oh. Oh, dari nomor. Loh. Belakangnya Ustaz. Ini kok dari nomor 22 sih? Mungkin di belakang. Oh, satu ini belakang. Salah ini. Kebalik. Ada Eka Widianti. Ada, mana ada? Kamu dari mana? Ada. Cilacap Ustaz. Hah? Cilacap. Cilacap. Ya, asli. Jauh banget. Di sini Tinggal di Bangka 2G. saudara. Enggak, di RQ, rumah Quran. Di rumah Quran Ustaz. Habis Quran. Amin. Nanti habis Quran. Hah? Habis Quran. Tamam. Anti hafizah Quran tamam gitu. Lama Ustaz. Adiba Ulia Solihah fil hamam. Maza amilat. Ainun Fitria Alia. Dari mana Ainun? Malang. Push, jauh banget. Tinggal di sini. Benar nah kamu. Nanti bolak-balik benar ya. Malang Raya. Malang Raya itu semua Kalimantan mana tuh? Kalimantan Tengah. Yang suka perang itu suku Sampit ya? Dayak. Kamu suku Dayak? Kamu Dayak nggak? Sehari-harinya bahasanya pakai Banjar. Kamu masuk Dayak atau bukan? Kamu orang Dayak bukan? Bukan, Sulawesi sama Jawa. Oh gitu. Saya kira Dayak. Aisyah. Dari mana Aisyah? Dari Bekasi tapi. Hah? Dari Bekasi tapi. Oh kasih mana? Bekasi Utara, Harapan Indah. Oh iya. Andika, Andi Anissa Nurfadila Mustari. Dari mana? Kalimantan Timur. Dayak. Di sini tinggal sini juga. Kalau yang Dayak itu Kalimantan mana sih? Ya kamu. Kalimantan Utara. Kayaknya per Kalimantan ada di sini. Hampir Kalimantan ya. Kalau yang Ibu Ida tuh yang jago Kalimantan mana tuh? Murut yang di Ibu Ida yang jago murut. Oh, yang itu. Kalimantan mana tuh? Nggak tahu karena di medsos tuh Bu Ida terkenal. Ya nggak tahu Kalimantan nggak tahu. Astri Sapitri Wulandari dari mana? Jambi di sini juga banyak orang jauh ya. Atika Nurfauzia mana? Dari Kalimantan Timur, Kak. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Tengah, Dayak juga. Devi Rosita Nur Siregar. Nah ini Medan. Mana Medan? Buras. Oh Rio. Oh Siregar. Oh. Tinggal di sini juga. Dira Puspilasari. Dari mana? Kutai. Kalimantan juga. Tinggal di sini. Fairuz Zahira Zakaria. Hah? Lumajang. Pentil, Penti Sehrina. Maaf, pentil itu pen sepeda. Penti rumahnya di mana? Jambi tinggal di sini juga. Penti apa? Penti. Nggak tahu. Bahasa Jambi kata juga. Vera Dwi Wahyuni. Mana? Hah? Jambi juga.
Jambi, Jambi. Hani Aupa Padilla. Mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Jambi, Kalimantan Barat. Hafizah Hamadania. Mana? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat juga. Kalimantan Barat. Kalimantan. Sudah kali. Mantan. Mantan. Hana Aprah Azkia. Mana? Rata-rata Kalimantan ya. Hasna Saidah Hilma Mutlihati Rahma. Mana? Kalimantan. Asli Tasik. Kumaha eta mah didinya. Helia Apifa. Kalimantan. Tadina. Nadia Usnia. Mana? Hah? Hilya Aulia mana? Kalimantan. Pasar Bo. Betawi. Calonnya Kalau di Jantung dekat dengan kampus saya. Nadia Husniah mana? Asik. Ya, sudah. Kita belajar sekarang. Mana? Bukunya, kitabnya. Baca apa? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum kita belajar? Saya Abdul Hadi, S1 saya di Mesir, S2 di IKI, S3 di PTIGI. Saya orang Betawi. Cuma pernah di Padang Panjang, Sumatera Barat waktu pengabdian. Pernah juga ke Aceh, karena ada murid saya di Aceh. Pernah juga ke Jambi, karena ada murid saya ke Jambi. Ada pernah di Lampung, pernah. Cuman nggak lama. Kalimantan belum pernah. Udah? Paling tanyakan? Ustaz di sini dari kapan? Hah? Di kampus ini dari kapan? Saya ngajar di sini baru 2-3 tahun lah. 3 tahun. Kalau home base saya di kampus yang tadi tuh yang di Jakarta Timur, Iprija. Ya. Udah? Is there anything else? Is there anything else you want to ask me? Never mind. Man yuri ayas al afar falil. Udah. Belajar? Kok belum siap? Saya disuruh ganti Ustaz Dery. Ustaz itu adik kelas saya di PTIGI, dokter. Dah. Sharing apa? Ada mau sharing apa yuk? Saya tungguin. Saya S1 di Mesir. Saya di Usuluddin. Masya Allah. 4. Apa lagi? Ada yang Ustaz kayak orang influencer. Dengarkan teman kamu dari Kalimantan. Aceh. Ustaz, ini gimana tanggapan Ustaz sebagai yang pernah belajar di Mesir? Jadi ada seorang influencer, dia itu suka mengatakan kan kalau kita ini nggak pernah di Mesir ya Ustaz belajar. Jadi kata influencer ini kalau misalnya mahasiswa Mesir itu nggak semuanya belajarnya itu yang kayak tanda kutipnya misalnya mereka tuh sananya nggak benar-benar belajar agama gitu, tapi nanti tiba-tiba balik ke Indonesia ada julukan Ustaz, ada julukan LC gitu. Itu benar apa enggak Ustaz? Semua yang kayak gitu. Ada benar atau tidaknya? Saya jawab benar, memang orang nggak belajar. Jadi di Mesir
saya kan masuk tahun 90. Sudah lahir belum? Lahir. Jadi saya ke Mesir kamu belum lahir? Di mana tuh? Pakai apa besar ke Mesirnya? Pakai apa besar? Dulu masih saya masih ada yang populer aja terjun payung. Terjun payung itu artinya berangkat ke Mesir, udah begitu saja. Kayak saya terjun payung. Orang tua saya suruh ke Mesir, saya berangkat ke Mesir. Padahal saya nggak tahu tuh Mesir bagaimana. Saya di Gontor, kalau di Gontor kan bahasa pusat, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah ketika saya sampai di Mesir sendirian, musim dingin, nggak tahu. Saya lama banget orang baru pernah keluar negeri, lama banget keluar Mesir. Ya mana musim dingin, nggak bawa jaket dingin. Tapi karena mungkin posisi waktu sehat, nggak ya biasa lah dingin tapi nggak terasa biasa, nggak begitu dingin mah. Saya tanya, ya Amir, dullani ila Jami'atul Azhar Syarif. Apa jawabannya? Baulak baulak, nyambung gak tuh? Nanti Pakpum kalami. Ya Amir, dullani ila Jami'atul Azhar Syarif. Jawabannya baulak bingung apaan baulak Apa tuh baulak Itu bahasa Amiyah. Lu mau ngapain? Bahasa itu. Mau apa? Baulak nih. Disitulah saya, aduh. Tanya lagi, gimana Sam? Ya Amir, ihmirni ila Jami'ah Al-Azhar ana urid an akuna taliban. Iskalam aduh, pusing lagi saya. Ya apaan orang saya ini katanya orang Arab. Kok saya ngomong bahasa Arab nggak nyambung? Kan pusing kan? Waktu itu nggak tahu sekarang. Ulangin lagi, ulangin. Apa ya bahasanya Islam? Ya Abi, apa maksud Abi? Ya Abi, karena dia Tuhan. Dia buat taksi. Irkab ini, wa ihmilni ila Jami' Al-Azhar di Madinatul Qahir. Anda yasruhun apaan saya nggak paham. Kalau gini udah gimana udah iskalem udah oke. I want to become a student in Al-Azhar Egypt, Cairo. Can you bring me? Oh, you speak English. Okay. Ternyata bahasa Inggris lebih dipakai di sana waktu itu daripada bahasa Arab Fusha. Karena bahasa Arab itu bahasa Amiyah. Kita ngomong bahasa Fusha nggak mereka paham, tapi dijawabnya di bahasa Amiyah, kecuali di jamiahnya. Nah, terkait dengan pertanyaan, banyak orang yang ya oknum ya, banyak juga orang yang nggak belajar, nggak kuliah. Ya, ada. Kenapa? Karena dia nggak lulus di kuliah. Orang kebanyakan yang saya tahu ya, kebanyakan nih, tapi oknum kembali. Mereka duitnya banyak. Orang Mesir itu kehidupannya kehidupan seperti Jakarta. Mohon maaf, saya ini harus transparan atau diupet-upetin? Transparan. Berarti saya ngomong agak luar, nggak apa-apa ya. Bahasanya cewek, perempuan kan? Perempuan Mesir gampang. Yang penting fulus, cakep-cakep. Nih, karena kamu terus transparan, cakep-cakep. Dan di mereka rata-rata senang pada orang asing. Nah, inilah yang buat teman-teman tergoda. Orang Mesir di sana itu seperti orang Eropa, matanya biru, tinggi, cakep. Nggak ada juga yang jelek sih. Ini kan kita ngomong, kamu sudah transparan ya. Kebanyakan. Dan di sana sangat menghormati orang Indonesia, sangat senang orang Indonesia. Nah, inilah yang membuat ini teman-teman kebanyakan di sana yang seperti saya, artinya yang enggak di Madinatul Bu'us. Di sana kalau orang-orang dapat beasiswa masuk ke Madinatul Bu'us, suatu tempat yang khusus untuk orang-orang yang beasiswa, digaji, kasih duit,
kasih makan, kasih buku. Cuman tempat kecil sebelum. Di sana masih dulu sistem dulu, nggak di absen, kuliah saja, nggak. Yang penting waktu ujian bisa jawab udah. Dan semua mata kuliahnya itu dosen yang ini, dan mata kuliah itu sistem esai. Tapi pertanyaannya besar, bobotnya tinggi. Kebanyakan teman-teman kita karena belajar ya nggak lulus, nggak naik. Akhirnya mereka memperpanjang visa. Kalau banyak uang, mereka main ke Eropa, kan dekat. Mesir dengan Eropa dekat. Ya paling 2 jam naik pesawat, duit. Nah, kerja di sana, pulang pak duit. Saudi gitu, saya juga pernah kerja. Nah, akhirnya mereka lupa. Ya. Untuk begitu agar mereka ini pulang nggak malu, mereka ngaji. Kuliahnya gagal, mereka ngaji. Nah, di ngaji akhirnya mereka bisa ngomong. Nah, ini di masyarakat laku. Modern hanya bisa ngomong, bisa baca kitab. Ceplak. Nah, gitu ya. Jadi mereka ada yang bilang orang nggak tahu karena pinterannya bisa dilegal LCMA padahal enggak. Ya, gitu. Ada juga yang benar-benar kuliah. Jadi saya bilang bisa benar apa kamu cakap bisa enggak semuanya oknum. Itu gangguannya begitu. Bagi yang punya duit, bagi juga nggak punya duit. Semuanya lingkungan karena kedewasaan. Dah kamu mau berminat cari orang Mesir. Kamu berminat itu cari orang Mesir, ustazah. Udah lagi? Dah. Sekarang belajar. Apa lagi? Siapa yang di sini punya pesantren? Ada nggak? Siapa? Ada yang punya pesantren? OTW. Kamu punya pesantren? Enggak. Hah? Udah. Kita belajar? Ya, mulai kita belajar. Bukunya mana? Sampai di mana? Tafsir ayat ahkam. Tafsir tentang hukum-hukum. Ayat yang berkenaan hukum. Ahkam tolak. Hah? Ahkam tolak. Aina. Itu kitab ini. Boleh. Sampai di mana? Boleh saya pinjam bukunya? Ini nggak semuanya punya kitab. Absennya di sini. Ahkamut tolak. Biasanya Ustadz dari itu bagaimana metodologi? Saya Pak dijelaskan. Hah? Dibedah, dijelaskan, baca, kemudian diartikan. Dibaca, diartikan, jelaskan. Yang baca siapa? Yang baca kadang jika murid. Sekarang mau baca siapa? sesuai absen. Absen. Sekarang udah sampai mana? Ya, sekarang siapa yang baca jadwalnya? Ada absennya. Oh iya, semuanya. Semangatnya udah nyebut orang. Tapi di bulan aja bulan. Selama berapa nih tadi? Yang bulan 4 bulan. Di siapa aja?
siapa yang giliran baca? Masa takut baca aja. Man? Ayo, beda. Mau Ustaz. Hah? Ya, Ustaz. Telepon Ustaz. Yang lain dulu. Man yurid ayat qira. Hadzal mawdu, hadzal bahs. Man alladhi qad qarara fi qiraati hadzal bahs. Siapa? Nama kamu siapa? Ade Eka. Adi. Ade. Ade siapa yang giliran baca sekarang? Kamu? Anak saya. Oh, baca dah. Pinjam kitab yang lain. Bapakku Ustaz, PDF-nya Pakai Ustaz. ini aja. Ya. Ya. Ade baca. Ikra ya Ade. Belum terang nih Ustaz. Sampai yang sudah yang belum yang Kemarin ya Ade baca. Nah, Ustaz. Ahkamu tolak halaman Ahkamu talaq as-safah Al-Umi'ah Khamsa wa Isrina 425. Fadali. Ahkamu tolak. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Suratul Talaq. At-tahlilu lafzi li'iddatihin ay li zamani iddatihin aw la awil Kok beda sih sini? istiqbal. At-tahlil lafzi. Nah, Ustaz. Ya. Bahwa at-tahlil lafzi. At-tahlilu lafzi li'iddatihin ay li zamani iddatihin aw Li zamani iddatihinna. iddatihinna li zamani iddatihinna Nah, di sini awal istiqbali iddatihinna. Enggak beda. aw istiqbali iddatihinna qala al-jawhar Qala Jurjani. qala Jurjani allamu bima'na fi ay fi zaman alladhi yuslihu li'iddatihinna Wa'iddatul mar'ati wa'iddatul mar'ati ayyamul furu'iha wa ayamu ihdaduha ala ba'iha wa asl dhalika kulluhu min al-'iddi li'annaha ta'di ayyam aqra'iha li'annaha tu'addu ayyam aqra'iha aw ayyam hamlul janini aw arba'atu ashhur wa 'ashara layla wa 'ashara layali ahsu ay idbitu
واحفظوا وأكملوا العدة ثلاثة قروء كوامل. وأصل معنى الإحصاء العد بالحصير كما كان معتادا قديما ثم صار حقيقة فيها ثم صار حقيقة فيما ذكر اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذابه. وقال وقاية تحميكم وتصونكم وذلك بالطاعة في الأوامر واجتناب النواهي. Ini sudah dibaca belum di depan Ustaz? Ini. Belum. Ya, sekarang saya baca. Perhatikan, ini bacaannya harus benar. Saya bacakan at-tahlilul lafzi. Apa tahlil lafzi artinya? Apa? Nggak pernah diartikan? Kan ada sulit tahlil arti. At-tahlil lafzi apa artinya? Ini apa? Kelembutan makna perkataan. Apa arti tahlil? Pemaknaan secara etimologi, secara bahasa. Jadi maknanya secara lafaznya aja, lafaz harf. Ya. Memberikan makna. Secara li'iddatihinna. Iddah, mafhum iddah, ada masa iddah. Jadi kalau iddah itu ada dua. Apa itu iddah dua? Ini kamu perempuan nih nanti, insya Allah kalau punya suami. Iddah itu ada berapa? Apa? Ya apa iddah itu? Saya tanya lagi iddah itu apa? Iddah. Masa suci perempuan setelah bercerai dengan suaminya. Ya ada berapa? Iddah. Ada 3. 3 sebut apa? 3 nih ya sebut apa? Enggak usah. Ada berapa? Apa? Yang ngomong 2. Mana yang ngomong 2 tadi? Angkat suaranya. Loh. Benar. 2 itu benar. Pertama iddah wafat. Jadi iddah itu orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Iddah wafat. Kapan berakhirnya iddah? Tergantung dia siapa. Ya, kalian kan udah bilang. Iddah itu wafat artinya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia punya masa iddah, masa menunggu. Berapa hari? 2 bulan. 3 kali. Astagfirullah. 3 kali. Ya Allah, kamu kan ngerti perempuan yang astagfirullah dari. Nikah dulu. Di berapa? Arba'at asyhur, asal apa 3 bulan? 3 bulan 10, 40 hari. 3 berapa? 4 bulan 10 atau 3 bulan 10 hari? 4 bulan 10 hari. Arba'at asyhur Coba iddah itu apa berapa hari? 3 Perempuan istri yang ditinggal mati oleh suaminya,
dia itu harus menunggu untuk bisa nikah lagi berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi berapa hari itu? 130 hari sih. 130. Pokoknya 4 bulan karena 1 bulan bisa ada. Kalau bilangan Arab hanya maksimal 28. Ya. Kalau ini nasional ada 31. Kita nggak usah bisa bilangan tadi kamu bilang disuruh banyak. Sekarang arba'atu asyurin wa ashr. 4 bulan itu iddahnya orang istri yang ditinggal mati. Nanti misalkan ya. Bolehkah saya misalkan? Boleh. Boleh. Si Siti Yang perempuan. Fulana. Perempuan. Ibu-ibu. Kamu kan calon ibu-ibu kan? ya Ibu-ibu. Bapak-bapak nggak ada idahnya, enak sama keluarga. Makanya bapak boleh bersuami 4. Bapak-bapak boleh beristri 4. Disebut Poligami. perempuan istri nggak boleh bersuami lebih dari disebut jadi kamu calon ibu-ibu nggak boleh mempunyai suami lebih dari kalau suami boleh mempunyai Istri yang 4. istri punya masa iddah, suami tidak punya iddah. Ini sekarang kamu saja berpikir nih. Nih, kamu saja berpikir kritis. Berpikir kritis. Tidak dogmatis. Saya nggak ngajak kamu dogmatis tapi lebih kritis. Pertanyaannya apa kira-kira yang tadi saya sampaikan? Saya sampaikan menurut konteks ayat ini perempuan itu mempunyai apabila ditinggal mati oleh suaminya maka dia mempunyai iddah selama berapa? 4 hari. 4 bulan 10 hari. Ya. Ini bagi yang ditinggal mati. Lalu perempuan istri yang ditinggal, yang dicerai oleh suaminya iddah berapa? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Benar 3 bulan? Kok pada bertanya-tanya nggak kompak? Kamu berapa bulan? Seorang istri yang dicerai oleh suaminya idahnya berapa? 3 kali suci 3 kali suci. 3 kali suci 3 kali suci kamu? 3 bulan Ya, udah ya. Lalu masa ada dan ada iddah, ada ihdat. Pernah kamu dengar ihdat? Kamu belajar fikih nggak? Belajar? Nggak pernah diterangkan iddah. Ada iddah, ada ihdat. belum nikah belum sampai masih tentang buyu Oh, masih belum nikah loh. Masih belum batas nikah berarti Ustaz. Jadi ada ihdat. Ihdat itu kalau istri yang ditinggal mati, dia ihdatnya nggak boleh menerima lamaran, nggak boleh berpakaian yang menggoda dan lain sebagainya. Saya mau menarik bukan semacam itu tujuan saya. Tujuan saya ini tadi saya katakan kita berbicara iddah ya.
Kalau iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau istri yang dicerai oleh suaminya iddahnya 3 bulan. Itu statement yang kita sepakati. Ya. Nah, sekarang saya merangsang biar kamu berpikir. Kira-kira pertanyaan apa yang ada 2 blok nih? Pertama, blok perempuan sebagai seorang istri, kedua blok laki sebagai seorang suami. Kira-kira pertanyaan yang ada di hati kamu apa gitu? Yang kekinian, yang menjadi bahan pembicaraan di zaman milenial ini. Kira-kira apa? Maksudnya kenapa diadanya iddah itu? Bisa itu juga. Kamu paham soal saya nggak? Statement saya, bukan soal ya. Gambaran yang saya gambarkan agar kamu berpikir kritis, tadi saya gambarkan. Tadi iddahnya sudah kamu pahami kan? Sekarang gambaran laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Suami tidak punya iddah, istri punya iddah. Paham? Sekarang dari akumulasi ungkapan saya merangsang ini agar kamu berpikir kritis atau bertanya, kira-kira apa yang membuat dari statement ini, apa yang kamu tanyakan, persoalan kekinian sesuai dengan masyarakat milenial. You understand? Yes. Apaan kira-kira? Apa ya? Satu, bagus. Ya. Ya. Kenapa istri yang ditinggal suaminya wafat 4 bulan, sedangkan kalau diceraikan itu cuma 3 bulan? Ya, bisa. Nah, coba apa lagi? Coba kamu bikin. Ini kan ini kalau saya ngajak, itu ngajak orang untuk berpikir. Tidak saya jejelin. Saya itu, saya pribadi, karena masing-masing dosen berbeda. Saya pribadi itu ngajak bukan dogmatis, bukan textbook, tapi sengaja mereka itu berpikir. Karena setiap masing-masing mahasiswi itu pemikirannya berbeda, sesuai dengan landasan berpikir, sesuai dengan landasan dia banyak baca, sesuai dengan kualitas otaknya. Nggak sama, saya kira. Saya nggak mau ngajarin ini artinya begini, nggak. Tuh beda saya beda. Makanya saya rangsang dulu. Kira-kira kamu bacaannya sampai di mana? Kekritisan kamu bagaimana? Tadi udah ada 2. Sekarang coba apa lagi? Ini yang banyak dibicarakan. Tapi kalau saya ngomong, oh iya. Saya nggak mau. Ntar dulu saya pancing. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jam berapa nih? Jam 11.40 berarti masih ada 11.40. kalau kata Ustadz Delmon 11.40. Mau sekarang pulang bu, nggak apa-apa, yuk pulang. Ayo pulang. Ayo. Apa? Belum terangsang? Ada. Nah, kalau terangsang saya bisa menilai kamu. Ustaz. Ya. Iya. Kenapa Ustaz? Iya kan misalnya kayak orang yang setelah ditinggal suaminya meninggal, dia kayak ada batasan gitu kan. Yang tadi nggak boleh apa? Tidak boleh terlalu menggoda. Bahkan ada sampai yang nggak boleh keluar rumah karena takut jadi fitnah. Pertanyaannya apa? Iya itu kenapa Ustaz? Apa? Bisa? Ya bisa. Ya apa? Apa saja yang menjadi pengaruh ketika tidak ada masa iddah bagi perempuan dan jika ada masa iddah untuk laki-laki gitu? Apa Bisa. sih penyebab apa yang menjadi pengaruh gitu? Apa yang mempengaruhi Dampaknya gitu. adanya iddah dan tidak iddah? Iya. Gitu kan? Ya, apalagi banyak pertanyaan, tapi belum apa yang saya maksud karena populer. Ini populer. Kalau saya ngomong, kita ngomong, oh iya. Ini udah mendunia. Kalau sering kamu baca gender, kebetulan tafsir saya itu disertasi masa gender. Judul disertasi saya ketika doktor itu
diujikan relasi gender dalam tafsir Mutawaris Sya'rawi. Jadi saya ingin mengangkat nih kamu biar kamu jadi doktor. Insya Allah, amin. Apa? Kalau kamu sering baca, bisa. Kalau kamu jarang baca, nggak bisa. Gitu ya. Banyak nih. Pak, udah, nggak ada nih. Banyak pertanyaannya. Ini yang diangkat, udah ada ya? Balik sama paparkan. Isu yang diangkat kekinian, karena kamu mahasiswa, bahasanya sebagai mahasiswa. Ya mudah-mudahan bahasanya agak tinggi biar kamu lebih tinggi cara berpikirnya. Isu kekinian di milenial ini yang dipublikasi ya, oleh kaum gender adalah ketimpangan, ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Bener gak? Bentuk teksnya. Kenapa? Kok enak banget? Istri capek-capek harus menunggu sampai 4 bulan. Dan masa iddahnya iddah lagi. Kenapa? Suami gue langsung kawin bisa. Ini bahasa yang kekinian ya, yang diungkap oleh kaum gender. Kamu paham kaum gender? Apa itu gender? Nggak paham lagi. Apa itu gender? Kalau saya tanya lagi nggak tahu lagi. Apa itu gender? Nah, kamu pernah baca tahu? Apa jenis apa? Ayo, buka di Google. Biar kamu tahu. Nih, kamu jarang baca nih. Apa itu gender? Jadi yang diungkap oleh orang-orang liberal dan feminis paham? Sosial. Kaum gender itu mengangkat Islam tidak adil. Kenapa? Karena Islam didominasi oleh laki-laki. Ini paham-paham sekuler, paham-paham yang sedang diangkat oleh orang-orang di luar Islam untuk memukul Islam. Makanya harus tahu senjatanya. Ini yang saya ajak kamu berpikir. Sudah tahu gender? Apa itu gender? Perbedaan peran memperjuangkan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya. Gender dapat Udah itu. Kamu paham nggak? Paham nggak? Gender. Paham, insya Allah. Kaum yang Gender itu dibentuk bukan dari Islam, dibentuk dari adanya sistem masyarakat. Gender bisa ada di laki-laki, gender bisa ada di perempuan. Gender bukan jenis kelamin psikologi atau seks, tapi dia dibentuk. Bisa saja laki-laki seperti perempuan, bisa saja perempuan tidak itu gender. Jadi sifat. Contoh, ini saya ngenyar gender dulu biar kamu tahu. Contohnya, perempuan, ya bisa jadi gender apa? Pemberani. Karena sifat pemberani identik pada laki-laki. Pakai celana panjang, karena panjang biasanya identik laki-laki. Ya. Kuat orangnya, fisiknya kuat. Nah, itu salah satu di antara gender. Jadi perempuan ini perempuan feminis, gender laki-laki. Male, feminis, dia kelaminnya feminis, gendernya male. Paham? Paham nggak? Ini jenis. Tadi lah itulah ungkapan. Jadi ungkapan-ungkapan ini dilontarkan kepada orang yang paham Islam dan pimpin Islam. Dilihat hukum Islam nggak adil. Karena ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini tidak ideal dengan konteks Al-Quran yang mengatakan kamu hafal Quran, apa Al-Qurannya? Jadi Al-Quran bahwa persamaan laki-laki dan perempuan dalam ibadah apa? Ayo, yang hafal Quran.
Ini harus paham. Jadi Al-Quran itu bukan dihafal saja, tapi bisa menyatu dengan pemikiran kita apa. Ade, ayo ade apa? Kamu hafal Al-Quran enggak? Belum Ustaz. Nah, saya buka sedikit. Aulia ba'duhum ba'da. Bukan bahasa Indonesia Al-Qur'annya. Aceh. Ayo. Aulia ba'du ba'da, ada nggak ayat aulia ba'da? Ada. Di apa? Innal mu'minina wal mu'minat. Terus yang hafal Quran tadi kan hafal Quran tanya. Ayo apa? Buka Al-Qurannya. Ini kan tafsir kan? Hukum? Ini jangan hukum nih. Baru buka ini biar kamu lebih luas wawasannya. Intinya nanti Al-Quran kamu bicara. Intinya di Al-Quran, orang laki-laki, orang perempuan dalam berbuat kebaikan Allah nggak bedakan, begitu kan? Ya. Kenapa dalam konteks ini kok ada perbedaannya? Nah, itu yang dihajar oleh kaum feminis. Benar nggak? Benar Ustaz. Nah itu bagaimana tuh kamu? Kamu perempuan kan? Kamu sebagai objek. Nah bagaimana kamu membentengi agar bisa menerangkan hal ini? Karena Ustaz, setiap perempuan dan laki-laki itu menurut saya pribadi itu kan ada kapasitas tertentunya. Jadi contohnya misalnya kayak dari segi kekuatan nih, kalau misalnya laki-laki itu kan kekuatannya itu kayak yang kayaknya wanita itu nggak bisa misalnya ngangkat beban berat gitu kan, itu wanita nggak bisa tapi laki-laki bisa. Maaf, saya potong. Banyak sekarang perempuan yang kalau dia nggak bisa, itu nggak bisa jadi adalah kalah kamu kalau ada. Karena banyak sekarang petinju perempuan angkat besi badan perempuan, otot perempuan kamu lihat di sini. Wah, gede banget. Banyak alasan kamu Tapi belum. kan dari segi psikisnya juga ada Ustaz. Ya. Misalnya kayak laki-laki yang terlalu ke logika, yang perempuan yang dia makan hati kan, kalau misalnya itu kan juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda Ustaz. Jadi sebenarnya mereka tuh sama, cuman di porsi masing-masing kayak gitu Ustaz. Udah gitu. Nah, ada lagi berdiskusi. Jadi ayat ini kita berdiskusi. Karena hukum itu kata Imam Syafi'i ini kaidah hukum usul fiqh nih. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Paham nggak? Hukum itu berputar yaduru ma'al illah, kalau adanya illah, alasan, sebab hukum kausalitas. Wujudan ada atau tidak? Contoh nih, air ini halal atau haram? Air ini halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Karena dia bersih suci. Karena bersih. Nah itu. Sekarang masuk ilah. Tadi wujudan. Sekarang tadi adamannya ada kan? Wujudan nggak ada ilah. Sekarang ada ilah. Ilahnya dimasukin racun. Jadinya apa? Itu loh. Paham? Paham nggak? Makanya dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul. Ada dua pendapat, namanya qaul qadim dan qaul Jadi udah pernah dengar? Pernah sekarang juga. Nah, itu ya. Nulisin bacaan apa terusin terangan? terusin terangan. Jadi itulah konsep yang zaman milenial ini. Kamu harus paham. Ya. Jadi tadi yang diucapkan itu gender. Laki-laki bisa ke perempuan, perempuan bisa mempunyai. Kalau bilang tadi loh sekarang banyak kok petinju perempuan, main bola perempuan, main badminton perempuan, angkat besi perempuan. Itu nanya, itu yang diungkapkan gender sekarang. Ya.
Itu. Nah, bagaimana konteks ayat tadi? Sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan dengan amal. Kok dalam konteks ini ada? Karena ada naluri kemanusiaan. Makanya perempuan itu lebih banyak dominan penelitian, dia perasaan. Otak cerdas, tapi perasaannya pasti ada lebih dominan. Kalau laki 10, perempuan bisa lebih dari itu. Maka nanti nih. Tapi kalau kamu jadi istri orang, maaf ya, ini sudah penelitian bukan saya pengumpat. Kalau kamu jadi istri, lalu suami kamu kawin lagi, poligami, naluri ke perempuan nolak. Jarang sekali yang itu, benar nggak? Naluri perempuan itu yang bicaranya. Kalau laki-laki nggak ada, karena memang nggak, perempuan nggak boleh. You understand? Yes. Ada yang mau tanya? Kita lanjutkan. Li'iddatihinna li zamani iddatihinna aw listiqbali iddatihinna. Jadi untuk menghadapi iddah. Qala Jurjaniyu, Imam Jurjani ini dalam kitabnya Falsafatul Islam. Alam bimakna fi. Jadi liiddah fi. Lam itu liiddah, jadi fi iddah. Ai fi zaman lagi yusdul iddatunya. Masa yang mana adanya iddah. Nanti kita bicara iddah dulu nih. Wa iddatul marti ayyama qur'inna, dan iddahnya wanita quru'. Nah, quru' ini ada dua pendapat. Kata-kata quru'. Ada quru' yang mengatakan haid, ada yang quru' mengatakan masa suci. Apa yang dimaksud? Kalau masa suci, misalkan dia haid itu kan biasanya berapa sih? Maksimal. Yang biasa aja biasa. 7 misalkan hari Jumat sampai hari Jumat, ya kan? Seminggu lah. Lalu pagi subuh suci. Kalau suci dipakai kata-kata suci, maka suami boleh menjimai istrinya sekalipun belum mandi. Nih perempuan penting nih. Penting nih buat kamu, bukan buat saya. Kalau kamu nggak perhatikan hati kamu. Jadi suami boleh berhubungan kepada istrinya kalau sudah berhenti walaupun belum mandi. Belum mandi. You understand? Jadi kalau kamu lihat ibu kamu udah haid atau udah basah, nah kamu tahu ibu misalnya pakai mazhab ini. Misalkan nih. Yang kedua, nggak boleh dijimai. Kenapa? Karena belum mandi ukurannya. Jadi sudah anti haid, mandi dulu. Karena tanda daripada Bersih. itu mana quru. Jadi quru ada dua, haid dan tuhur. Paham nggak? You understand? Buat kamu perempuan nih, nanti kamu jadi istri. Ya, bang, jangan dulu bang, saya baru nih. Ya kalau dia mau pakai mazhab yang lain, boleh saja. Nah, sekarang saya tanya, mazhab yang diharuskan mandi dulu, mazhab mana itu? Kalau yang lain udah suci. Dah ya. Wa ayyam ihdadihinna ala ba'liha ihdad. Nah, itu ihdad. Tadi itu kita baca ada iddah, ada
Jadi perempuan itu ada dua, ada masa iddah, ada iddat. Iddat itu artinya bersolek. Bersolek artinya pengen apa ya? Bahasa yang enak didengar apa ya? Mau kawin lagi dah. Ya, suami meninggal dilirik, nggak boleh lamaran, nggak boleh berpakaian bagus-bagus. Ya, banyak ya di kriteria yang itu satu masa banyak. Ya ada iddah, ada wa aslu zalika lahu min iddi di anna tu'addu ayyam aqranya. Kenapa disebut id? Ya, kembali semua kembali kepada masa kurung. Ya. Jadi kalau sudah selesai, ya boleh misalkan tadi istri yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, udah habis belum lah. Itu bisa berisi. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya kan harus iddah 4 bulan 10 hari. Nah sudah habis tuh, maka iddahnya habis. Begitu juga perempuan yang dicerai oleh suaminya 3 bulan habis iddahnya. Ya. Jadi habisnya masa iddah sesuai dengan masa iddah. Nah, ya, Au ayami janin atau masa dianya janin. Nah, sekarang ada lagi nih, gue bisa terangkan. Masa Iddahnya wanita yang hamil itu habis setelah lahir bayi. Misalkan suami meninggal istri yang sedang hamil besar, besoknya mau lahir. Misalkan suami meninggal, istrinya sudah hamil 9 bulan. Yang gampang. Misalkan jam 7 pagi istrinya melahirkan, jam 6 suaminya meninggal. Misalkan, ya, masa iddahnya berapa? Sampai melahirkan anaknya. Sana 1 jam doang. Iddahnya 1 jam. Karena jam 6 dia meninggal, jam 7 habis sudah masa iddahnya. Tuh yang tadi tuh pengertian au hamli janin. Paham? Kalau ditinggal meninggal suaminya tanpa tadi itu 40 hari, kalau dicerai 30 hari, tapi kalau dia hamil langsung habis. Habisnya nggak ada masa iddah dan ihdahnya kalau dia melahir. You understand? Yes. Yang penting the important yes. Au arba'ati asyhurin wa asyra layarin atau 4 bulan 10 hari itu tadi. Ya. Ustaz, kalau misalnya kan tadi lagi hamil kan perumpamaannya sama Ya, ulang lagi. Saya basic mana? Ya, ulangi. kan kalau yang Ustaz umpamain tadi jarak antara suami meninggal sama lahiran kan cuma sejam. Kalau misalnya meninggalnya pas masih misalnya 2 bulan gitu, berarti masa iddahnya 4 bulan 10 hari atau sampai dia anaknya lahir? Lahir. Anak lahir kan? Jadi anak yang lahir habis tuh idah. Tapi udah lebih dari 4 bulan 10 hari, berarti tetap mengikut. Gimana? Kan misalnya suaminya meninggal di umur
9. Masa iddah itu akan habis bagi istri yang ditinggalkan dalam keadaan hamil. Paham? Jadi kamu mau nikah nanti? Berarti Ya, itu berarti apaan? berarti itu 2 jam kemudian boleh nikah lagi. Boleh. Oh, kamu nikah lagi nih ya? Boleh nikah lagi. Ustaz Afwan. Ya. Kalau istri yang diceraikan bukan ditinggal meninggal itu gimana Ustaz? Kalau dalam kondisi dia itu hamil. Ya, sekarang kalau istri yang diceraikan dalam keadaan hamil, gimana? Gimana Ustaz? Makanya dengerin. Istri Saya yang ngomong apa? ditinggalkan sebagai hamil. Istri yang ditinggal mati, yang dicerai oleh suaminya, sedangkan istri itu hamil. Bagaimana tuh? Boleh. Nggak sah. Bukan laki-laki. Gimana? Ada beberapa kaul yang tidak membolehkan. Jadi jangan menceraikan istri dalam keadaan Hamil. Tapi ada sebagian kecil yang membolehkan darurat katanya. Tapi lebih baiknya ya kalau orang misalkan ya, nih darurat begini. Ya, dalam keadaan istri suami pertengkaran. Ya, dalam rumah tangga itu pertengkaran biasa. Menurut saya pertengkaran itu suami istri ada, cuman prosentasenya kecil, gede, tapi ada. Misalnya pertemuan gede, puncak, ya. Dengan sebab-sebab yang sudah terakumulasi oleh suami, gue cerai lo, cerai. Itu gimana? Jatuh nggak? Ada ulama mengatakan jatuh, ada yang mengatakan tidak. Kenapa tidak? Tadi itu nggak boleh. Jadi itu. Jadi ada pendapat. Disinilah kearifan atau keelastisitas hukum fikih. Fikih itu enggak tertelak, dia berkembang. Fikih itu berkembang. Tadi saya katakan ikan pun berkembang. Maka setiap tahun itu harus ada mujtahid, tapi harus tetap dengan dasar-dasar kuat, dengan syarat-syaratnya. Ya. Nah, disinilah kita dituntut untuk belajar. Dengan pelajari pendapat ulama, kita kaji. Itu dituntut. You understand? Ada yang ditanyakan? Tapi ada beda waktunya atau enggak ketika dia udah melahirkan nih? Setelah itu kan talaknya jatuh berarti kan ke istri yang sudah melahirkan itu. Untuk masa iddahnya berarti sama kayak yang normal itu 3 bulan. Iya. Misalkan dia nanya lagi, bagaimana nih kalau istri yang sedang hamil ditolak? Kita pakai hukum yang boleh ya. Kan tadi ada yang tidak boleh kan? Kita oke dah, kita anggap terjadi celah, tolak. Ini iddahnya gimana? Apakah iddahnya memakai aturan 3 bulan atau kelahiran? Makanya hukum kelahiran. Hukumnya hukum kelahiran, bukan hukum 3 bulan. Sudah Edi siapa nih? Siapa? Ade. Itu kalau yang boleh tadi. Yang boleh kan Ustaz? Kalau yang membolehkan, Ya. Tapi ya kalau nggak membolehkan berarti tidak terjadi tidak terjadi perceraian, nggak boleh, gitu kan? Ya. Itu kalau setelah
Ya, tanya lagi. 3 bulan. Ini kayaknya boleh tidur nih. Kayaknya boleh tidur lagi nih. Aduh, asiknya enak tidur. Nah, wattaqullah. Ai ij'alu bainakum wa bain adzabih wiqayatan. Jadikanlah kamu dan azab Allah sebagai penjaga diri kamu. Wa zalika bil ta'ah bil amal fi awamiri. Itu menjaganya dengan kata pada Allah, dengan perintah Allah, wajtinabi nawahi dan menjauhi segala larangannya. Bifahisatin al-fahisatu wal fusu wal fasya, artinya al-qabiu min qaul wal fi'l wa jam'uha al-fawais wa kullu mastadda kubuhu min az-zunubi wal ma'asi usamma fahisatun wa lihadza summiya zina fahisatan. Qala ta'ala wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Fahsya bil fahsya itu al fahisha maksudnya, atau al fuhsyu. Wal fahsya itu suatu perbuatan jelek, baik jelek ditinjau dari perkataan atau jelek dari perbuatan. Jadi fahsya itu kaulan wa fi'lan. Jamannya al-fawais, setiap yang jahat, yang sangat jelek di dosa dan kemaksiatan. Jadi kemaksiatan, di atas kemaksiatan disebut al-fahsyu atau al-fawais. Jadi fahisya itu puncak dari kemaksiatan. Jadi ma'asi masih di bawah standar al-fahsya. Zina masuk dalam fahisya. Kenapa? Karena zina mengandung dampak yang begitu besar. Maka mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Mendekati itu. Wala taqrabu, janganlah kamu mendekati. Hanya segala fasilitas, tempat, perkataan, perbuatan yang mendekati pada zina haram. Apa dasarnya? Kaidah fikihnya apa? Usulnya apa? Ayo, Pak. Pacaran haram nggak? Kenapa? Mendekati zina. Pokoknya sesuatu yang ini kamu harus bisa menginterpretasikan dengan kata ini. Nonton film, Ini. di berduaan di bioskop, diskotik, pokoknya segala sesuatu apapun yang mendekati kepada perzinaan, mendekati ya, bukan berzina. Baik perkataan, perbuatan, tempat gitu. Masuk. Niat masuk dalam apa? Niat masuk di mana? Maksud saya niat itu masuk perkataan, perbuatan. Niat Perbuatan. Ada yang mau tanyakan? Itu metodologi saya begitu. Ya, masing-masing dosen berbeda-beda. Ada yang bertanya lagi? Hududullah. Al-hudud hiya mawani anil mujawazati nahwil nawahi wal haddu fil haqiqah
wan nihayatul lati yantahi ilaiha syai'u wa hududullahi darbani darbun haddaha lin nasi bi mata'imihim wa masyaribihim mimma ahalla wa harrama wa darbus tsani uqubatun ju'ilat liman raqiba ma nuhiya anhu hadis syariati. Hudud adalah larangan-larangan daripada pelanggaran. Had hakikah ia nihayat allati ilaiha syai', itu batas akhir daripada sesuatu. Hududullah ada dua. Misal had yang berkaitan dengan manusia, masalah makanan mereka, minum mereka yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Yang kedua, balasan Allah yang Allah jadikan bagi orang-orang yang melakukan apa-apa yang dilarang, seperti haddus syari', larangan mencuri. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih yang berkenaan dengan had. Boleh saya tanya? Kamu sudah belajar fikih? Sudah? Sudah, saya tanya boleh ya? Saya tanya orang-orang yang belum ngomong nih, yang diem aja. Kalau saya begitu, saya ngajar, saya cari orang yang diem aja. Nanti itu cacakan saya tentu. Bismillah. Biar nggak salah maksudnya. Putri. Mana? Putri mana orangnya? Mana coba. Berdiri. Berdiri disuruh sama Ustaz. Dia udah banyak ngomong kayaknya. Ini kamu. Apa yang disebut hukum had? Apa definisi hukum had? Nama kamu siapa? Pentil. Maaf. Penti. Dari Riau ya? Jambi. Ya asli. Penti. Apa? Maza ta'rifina an hukmul had? Apa itu definisi hukum had? Absen mana absen? Sini dong, selesai semua ada. Absen. Anak mau jawab. Hah? Anak mau jawab. Ini dulu, bisa nggak? Biar ditanya nanti. Apa definisi hukum had? Masih nggak tahu. Berarti perasaan saya tepat. Jadi saya pakai perasaan juga ya. Nah, kayak perasaan saya lagi. Kamu jangan jawab dulu. Nanti saya pengen asah perasaan saya, nyamakan dengan istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak salah. Devi. Siapa? Devi. Devi itu mana? Itu tuh Siregar. Siregar. Orang Riau. Orang Riau Siregar. Orang Riau kata ini. Kata ini punya kamu. Kau Batak ya? Kamu? Ya, nama kamu siapa? Ya, kamu di sini. Ya. Nama kamu siapa? Hilma, ya Hilma. Apa definisi tentang hukum had? Nihayatul lati yang tahilan. Definisi. Apa
Apa itu? What is you know? What do you know about hukum had? Maza amma ta'rifina an hukum had? Terima kasih adik. Terima kasih. Ayo. Masa iya lu bisa ngelarang? Masa sekelas ini nggak tahu? Ya, udah, nggak bisa. Kamu yang tadi mau jawab, silakan. Batak. Horas. Horas. Oh jadinya dari Batak. Ya. Ya, kamu berdiri biar kelihatan. Apa sih? Sepengetahuan saya sih Ustaz, dan tadi juga saya baca artikel, maaf ya Ustaz, saya baca artikel. Sepengetahuan saya arti dari hukum had itu adalah hukum yang ditetapkan untuk orang yang melakukan untuk pelaku zina. Ya, salah satunya itu. Yang lengkap dong kan definisi. Kalau definisi itu yang enak. Hukum yang ditetapkan Hukuman yang diancam, hukuman ditetapkan untuk orang yang pelaku jarimah hudud. Jadi jarimah hudud itu bukan hanya pelaku zina ternyata. Tadi orang yang menuduh orang yang menuduh pelaku berbuat zina juga termasuk jarimah hudud. Terus orang yang menuduh apapun itu kayak pelaku zina, terus minuman keras, yang minum keras, terus mencuri, pembegalan, perampokan dan gangguan keamanan, serta pemberontakan itu jarimah hudud. Itu yang ditetapkan untuk hari orang yang Benar. Horas. Benar. 95. Nah, sekarang saya tanya lagi. Hukum hudud identik sebelumnya hukum apa? Kalau kamu tahu di Al-Quran pasti ada. Sebelum hukum hudud ada hukum kisos. Tapi yang hukum kisos ada. Aceh. Apa itu hukum kisos ya Aceh? Ini kisos orang yang membunuh maka dia harus dibunuh. Jadi definisinya apa? Berarti apa yang dia lakukan berarti dia mendapatkan Definisi yang bagus ya. Bonar ya. Batak. Gimana bahasanya gini? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, maka kita harus mendapatkan. Definisi itu nggak pakai misalnya. Definisi. Kamu paham definisi kan? Paham bisa Iya, Pak. Dia atur bahasa. Oh, pembalasan istighfar. Begitu aja. Ya, itu aja yang saya paham. Siapa yang menanggapi? Dan lain 80. Masih kalau nggak ada. Apa itu hukum kisos? Berikan definisi hukum kisos. Al ainu bil aini wal anfi wal anfu bil anfi wal uzunu bil uzuni was sinnu bis sinni. Ayo siapa yang bisa? Yang belum pernah tanggap ini? Pembalasan yang sama, pembalasan yang serupa. Ya, coba definisi. Yang belum nih, nah saya tunjuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Astri. Yang pakai kacamata hitam, yang pakai khimar apa? Cadar. semuanya begini Pak. Sorry, salah. Salah. Cadar. Ya. Baik, terima kasih saya dikritik. Ya, nggak apa-apa. Ya, terima kasih atas kritikannya. Ya, yang pakai cadar, yang pakai kacamata. Apa definisi hukum kisos? Setelah ini kita pulang. Bisa, kalau nggak bisa terus.
Saya siap pulang. Kisos ada. Ayo. Ayo. Pembalasan dengan memberi hukuman. Definisi ya. Buat definisi. Hukum kisos adalah bla 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 bla. Hukum kisos adalah bentuk Atau pembalasan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Istilah dalam syariat, istilah yang umumnya diterapkan untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan. Belum sempurna. Jazam tapi Ustaz. Razan. kisos. Ya, udah pulang. Ya. Mohon maaf. Diselesaikan dulu Ustaz. Apa? Iya itu hukum kisos jadi Penjelasan dari Ustaz. Saya nggak mau jawab biar kamu. yang Kita jadi nggak paham apa itu definisi gara-gara tadi salah-salah. hukum kisos Biar kamu. Itulah saya bilang. Kalau saya mengajar itu, saya menyebarkan kepada kamu yang kamu baca. berarti nggak cuma berarti Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhi syai'in fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un lasin zalika takhfifun min rabbikum. Apalagi faman tada ba'da zalika falahu adzabun 'alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Definisi itu bisa kita sampaikan secara kita memahami unsur-unsur daripada definisi. Mungkin redaksi sih berbeda aja. Jadi redaksi definisi itu nggak terikat. Yang terpenting substansi yang disampaikan itu. Nah, makanya saya nilai sekian. Kenapa? Karena substansinya ada, walaupun definisi berbeda. Itu bagi saya gitu. Jadi tinggal bagaimana penguraiannya. Nah penguraiannya sesuai dengan kapasitas masuknya berbeda-beda. Kapasitas keilmuannya, kapasitas ucapannya itu berbeda-beda. Tapi yang penting substansi itu harus dinilai. Itu saya nilai begitu. Saya nilai maksudnya untuk UTS di semester ngajar semester 5 tafsir. Itu ada begitu. Buat soal, soalnya itu saya lihat substansinya, nanti redaksinya tuh berbeda-beda. Yang penting dia kena kepada substansi, kasih nilai. Nah nanti bagaimana gayanya dia, mau panjang mau pendek, nah itu lihat alurnya dia mudah memahami redaksinya. Cukup? Ya saya mohon maaf, saya sebagai pengganti dari Ustadz Dr. Desmond yang pada hari ini dia mungkin merawat mertuanya, mendoakan semoga mertuanya cepat sembuh dan bisa mengajar kamu lagi. Dan saya mohon maaf kalau apabila ada khilafan dan dosa-dosa yang saya ucapkan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, guru atau tidak, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini gimana? Selesai? Usai pula. Ya, assalamualaikum.